Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab gelombang elektromagnetik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan nilai sudut polarisasi suatu serat optik. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui, diamati dari suatu eksperimen sudut kritis serat optik di air nilainya adalah 53 derajat. Pertanyaannya, sudut polarisasi serat optik di udara itu berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah ini adalah jalannya sinar saat dilewatkan pada suatu serat optik. Diketahui di soal bahwa sudut kritis serat optik di air itu nilainya 53 derajat. Ingat, sudut kritis itu terjadi saat sudut bias nilainya adalah 90 derajat. Jadi 90 derajat ini adalah theta biasnya ya, theta refractednya. Nah, diketahui di soal sudut kritisnya tadi 53 derajat, tapi ini saat di air ya. Jadi Sobat 100 perlu catat nilai indeks bias air itu adalah 4/3. Nah, pertanyaannya adalah Sobat 100 diminta untuk menentukan sudut polarisasi serat optik saat di udara. Udara itu indeks biasnya adalah 1. Nah, sebelum kita bisa menghitung sudut polarisasi, kita perlu tahu dulu ya, indeks bias dari serat optik itu berapa. Jadi kita perlu cari indeks bias serat optiknya. Bagaimana caranya? Di sini Sobat 100 gunakan rumusan pada hukum Snellius tentang pembiasan untuk objek, air, dan serat optik, karena yang diketahui adalah sudut kritis serat optik di air. Jadi formulanya adalah sebagai berikut, yaitu N dari serat optik kalikan sinus theta kritis itu nilainya sama dengan indeks bias air kalikan sinus theta biasnya. Karena kita ingin menghitung indeks bias dari serat optik, maka yang sinus theta kritis ini pindah ruas jadi pembagian, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya indeks bias dari serat optik itu nilainya sama dengan indeks bias dari air kalikan sinus theta bias dibagi dengan sinus theta kritis. Berikutnya Sobat 100 masukkan informasi yang sudah kita tulis di sini ya. Indeks bias air adalah 4/3. Sinus theta bias berarti sinus 90 derajat itu nilainya 1. Kemudian sinus theta kritis berarti sinus 53 derajat itu nilainya 0,8. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya indeks bias dari serat optik itu sama dengan 4/3 kalikan dengan sinus 90 derajat itu 1, sinus 53 derajat itu 0,8. Nah, ini kita hitung ya Sobat 100, angka 4 dibagi dengan 0,8 itu hasilnya adalah 5. 5 dibagi 3, maka kita peroleh indeks bias dari serat optiknya itu sama dengan 1,67. Angka ini simpan dulu ya Sobat 100. Nah, sekarang barulah kita hitung sudut polarisasi serat optik di udara, yang mana formulanya adalah tangen theta polarisasi itu sama dengan indeks bias dari serat optik dibagi dengan indeks bias udara. Kita masukkan angka tadi, indeks bias serat optik sudah kita hitung 1,67, indeks bias udara adalah 1. Sehingga tangen theta polarisasi serat optik itu sama dengan 1,67 dibagi dengan 1. Atau kita bisa hitung sudut polarisasinya itu berarti sama dengan berapa? Arkes tangen dari 1,67. Ini silakan Sobat 100 hitung ya, arkes tangen 1,67 itu hasilnya berapa? Sudah dihitung ya Sobat 100. Kita peroleh nilai sudut polarisasi itu jawabannya adalah 59 derajat. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, hati-hati dalam membaca soal. Kalau di soal diketahui sudut kritis serat optik berapa derajat, tapi lihat mediumnya ya. Kalau medium di air berarti ini Sobat 100 tentukan dulu indeks bias dari serat optiknya pakai formula pada hukum Snellius di saat pembiasan ya. Jadi karena di sini melibatkan serat optik dan air, maka formulanya menjadi indeks bias dari serat optik kalikan sinus theta kritis sama dengan indeks bias air kalikan sinus theta bias. Karena kita ingin menghitung indeks bias serat optik, maka yang sinus theta kritis jadi pembagian, lalu Sobat 100 masukkan angka,
lakukan perhitungan, ketemu indeks bias dari serat optiknya. Nah, untuk menghitung sudut polarisasi, formula yang dipakai adalah tangen theta polarisasi sama dengan indeks bias serat optik dibagi dengan indeks bias udara. Nah, untuk menentukan sudutnya berarti di sini Sobat 100 pakai arkes tangan, nanti ketemu ya. Sudut polarisasi itu sekian derajat. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.